Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berikan tutorial untuk pengisian PPDB online SMA Negeri 1 Kikin Barat periode tahun ajaran 2019-2020. PPDB Kikin Barat bisa diakses lewat HP, lewat internet, lewat laptop ataupun PC. Langkah yang pertama adalah buka Google Chrome atau Mozilla Firefox atau pakai internet bisa. Kita buka di tab baru, ketikan alamat pendaftaran PPDB SMA Negeri 1 Kikin Barat, http. Ini tempat saya sudah ada karena sering dibuka, tanda titik 2 kemudian garis miring 2, ketikan pendaftaran.sma negeri 1 Kikin Barat .sch.id, enter. Akan muncul tampilan halaman utamanya seperti ini. Nah, bagi yang pertama, langkah yang pertama adalah klik pendaftaran online PPDB. Yang pertama, silahkan dibaca dulu setiap ketentuan PPDB SMA Negeri 1 Kikin Barat agar pengisi nanti tidak keliru. Kemudian kalau sudah dibaca semua, dipahami, klik saya setuju, kemudian lanjut. Ini yang pertama adalah NIS, nomor induk siswa. Nomor induk siswa itu sesuai dengan data yang dirapot. Saya kasih ini sebagai tutorial, sebagai contoh saja, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian NISN ini sesuai dengan data dari web http nisn.data.kemdikbud.go.id. Ini jumlahnya 10 digit. Ada yang bisa berawalan 00 ataupun angka. Ini saya kasihkan contohnya, misalnya ini sebagai contoh saja, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Mohon maaf kebanyakan, 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digit. Ini NISN. Kemudian NIK, ini sesuai dengan kartu keluarga atau yang di KK, nomor induk kependudukan. Bagi siswa-siswi, calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Kikin Barat, silahkan dilihat di KK-nya masing-masing. Misalnya kalau di Kikin Barat itu biasanya seperti ini, 1604, 1903, 04, 00, 0002, misalnya seperti itu. Kemudian nama lengkap ini sesuai dengan yang ada di ijazah. Contoh misalnya Arjuna Wiwaha. Ingat, jangan dimodif namanya, ini disesuaikan dengan nama ijazah. Kemudian pilih jenis kelamin. Kemudian tempat kelahiran, ini sesuaikan dengan di ijazah. Misalnya tempat lahirnya di Saung Naga misalnya. Kemudian pilih tanggal kelahiran, misalnya tanggal 2 bulan Maret tahun, misalnya ini saya pilih tahunnya tahun 2004 misalnya. Kemudian agama kita pilih salah satu, status dalam keluarga kita pilih salah satu. Kemudian alamat, kita ketikkan alamat kita, misalnya kita tinggal di desa Singapura. Misalnya kan alamatnya Jalan Lintas Sumatera, Desa Singapura. Kemudian nomor handphone 0823 71 24 6703. Kemudian kalau sudah terisi semua, pastikan semua yang ada di form ini terisi semua. Kemudian klik lanjut. Ini data yang pertama tadi sudah, data yang kedua data siswa sudah, data yang ketiga adalah data orang tua sudah. Ini nama lengkap sesuai dengan yang di KK. Misalnya nama lengkap bapaknya misalnya Padli misalnya. Kemudian pendidikan ayah misalnya diploma atau sarjana misalnya, atau SMA misalnya. Kemudian pekerjaannya buruh. Kemudian penghasilan per bulannya 500 sampai 1 juta. Nomor handphonenya ini bisa disamakan dengan nomor handphone kita.
082371246703. Atau kalau ayahnya punya HP silahkan diketikkan nomor HP ayahnya. Kemudian nama ibu sesuai dengan yang di kakak juga, karena ini nanti untuk mengecek NISN. Misalnya nama ibunya adalah yang bikin yang gampang saja ya, misalnya Jamila misalnya. Kemudian pendidikan ibunya SMP, pekerjaannya misalnya PNS misalnya, atau misalnya pekerjaannya ibu rumah tangga misalnya. Kemudian penghasilan ibu kurang dari 500.000, nomor handphone 082371246703. Kemudian data wali, ini bisa diisikan nama paman atau bibi atau pokoknya wali siswa. Nama lengkapnya misalnya saya kasihkan nama Rudi misalnya. Kemudian pendidikan walinya SD misalnya, pekerjaannya wira swasta, penghasilannya 3 juta, 5 sampai 10 juta, nomor handphonenya 082269185939. Contoh, ini dicek lagi sudah terisi semua belum. Nah, kalau sudah terisi semua, kita klik lanjut. Kemudian NPSN sekolah. Misalnya dari MTS Kikim Barat, NPSN-nya berapa? Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang NPSN sekolah, kita cari misalnya dari MTS Wonorejo misalnya, Wonokerto misalnya, atau MTS 3 Lahat. NPS-nya berapa? Misalnya NPS-nya adalah 10648554. Nama sekolahnya MTS Negeri 3 Lahat. Kemudian pilih statusnya negeri apa swasta? Negeri misalnya. Metode ujian pilih saja sila 1. Kemudian alamat sekolahnya Jalan Lintas Sumatera, Desa Saung Naga, Desa Wonorejo. Kemudian tahun lulus tahun berapa? Tahun 2020. Kalau sudah terisi semua yang data sekolah ini, kita klik lanjut. Nah, ini yang banyak diperbincangkan di grup. Mohon maaf sebelumnya karena ini dibuat seperti ini. Yang terpenting adalah kita entrikan nilai rapotnya. Misalnya IPA misalnya, kita bikin nilai 80. Kemudian yang semester 2 ini dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Misalnya semester 2 misalnya kita nilainya 77, misalnya 85, 86 misalnya, 87, 90 misalnya. Kemudian yang IPS ini disesuaikan dengan data di rapot. Ini saya kasihkan contoh saja biar agak cepat. Ini sebagai contoh. Kalau sudah terisi semua, kita ke nilai USBN. Nah, ini yang diperbincangkan. Kalau misalnya tidak ada, kita isikan 0 saja. Ini kita isikan 0, ini kita isikan 0, kemudian ini kita isikan 0, ini kita isikan 0, ini kita isikan 0, ini kita isikan 0. Ini juga sama, kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya tidak ada kita isikan 0, 0, 0. Kalau sudah terisi semua, kemudian klik lanjut. Proses PPDB online SMA Negeri 1 Kikim Barat hampir selesai. Silakan periksa kembali data-data siswa. Kemudian apakah calon sudah sesuai dengan data dengan lengkap? Kalau misalnya yakin sudah selesai, klik ya, kemudian daftar sekarang. Kalau berhasil, kalau datanya terisi semua, akan masuk ke dashboard siswa seperti ini. Ini selamat datang calon siswa SMA Negeri 1 Kikim Barat Arjuna Wiwaha, namanya tadi. Yang perlu diingat-ingat adalah nomor pendaftaran dengan ini untuk login nanti. Ini kita bisa lihat cetak, ini semua nanti dicetak semua ya, dicetak semua bukti biodata pendaftaran, cetak bukti dan rekap nilai, ini dicetak semua nanti untuk dikumpulkan ketika pas daftar ulang. Baik, kita klik yang biodata pendaftaran.
Ini pendaftaran tadi. Ini dicatat, diingat untuk